Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi hari ini kita akan mulai kuliah untuk pertemuan kedua, yaitu dengan materi Islamisasi Nusantara. Jadi minggu lalu kita sudah berbicara tentang kisi-kisi dan konsep dasar mata kuliah ini, maka hari ini kita akan mulai masuk materi pertama, yaitu berkaitan dengan Islamisasi Nusantara. Materi pada pagi hari ini akan saya bagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu tentang konsep atas istilah Nusantara itu dalam konteks kesejarahan dan hari ini. Kemudian pada bagian kedua saya akan menjelaskan tentang latar belakang kondisi bangsa Nusantara sebelum masuknya Islam. Kemudian bagian ketiga saya akan membicarakan tentang teori-teori Islamisasi Nusantara. Dan bagian keempat, kesimpulan yang terdiri dari dua hal. Pertama adalah kita akan melihat kemungkinan dari teori-teori yang berkembang itu, bagaimana sikap kita, kemudian kesimpulan. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengetahui seluk-beluk teori atau bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia hari ini, atau dalam materi kita hari ini yaitu Nusantara pada umumnya. Baik, saya akan mulai dari bagian pertama, yaitu tentang istilah Nusantara. Teman-teman sekalian, tentu istilah Nusantara asing bagi kita ya. Pasti sebagian besar atau bahkan semua dari kita di sini mendengar, mengetahui tentang apa itu atau istilah Nusantara. Tetapi barangkali pemahaman kita tentang Nusantara agak berbeda dengan katakanlah sebagian besar masyarakat serumpun di dunia Asia Tenggara ini, di kawasan Asia Tenggara ini, dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada hari ini kita adalah sebuah negara yang bernama Indonesia. Sebelum bernama Indonesia, Hindia Belanda, karena saat itu yang sekarang bernama Indonesia dijajah oleh Belanda dalam waktu yang cukup lama, dan disebut Hindia Belanda itu karena ada anggapan bahwa Indonesia merupakan turunan kebudayaan, turunan gaya hidup, dan mungkin juga keturunan dari India. Nah, disebut Hindia Belanda maknanya adalah India yang punyanya Belanda. Kenapa disebut demikian? Karena India di India sana dalam waktu yang sangat lama dijajah oleh Inggris, sehingga untuk membedakan India yang punya Inggris dengan India yang punya Belanda itu, maka Indonesia yang dijajah Belanda dalam waktu cukup lama disebut dengan Hindia Belanda. Nah, sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, Indonesia terbagi ke dalam berbagai unit politik yang terpecah-pecah. Meskipun kalau kita kaji lebih dalam, kita bisa menemukan keterhubungan antara satu unit politik dengan unit politik yang lain. Ketika Belanda datang, maka sesungguhnya Indonesia sudah menganut Islam sebagai agama yang sangat luas dianut oleh masyarakat Hindia Belanda itu. Tetapi sekali lagi terpecah ke dalam unit-unit yang sangat banyak. Nah, ketika Belanda datang itu, unit politiknya bernama, ada kerajaan, tapi mulai juga ada kesultanan. Nah, kenapa disebut kesultanan? Maka dari sini kita bisa memahami mulai adanya konsep kesultanan itu maknanya Islam sudah menjadi bagian dari agama atau pandangan hidup dan
bagian dari kehidupan masyarakat Hindia Belanda itu yang ketika dijajah Belanda namanya Hindia Belanda. Ketika sebelum itu maka terpecah-pecah ke dalam berbagai unit politik tadi, tapi secara umum disebut dengan Nusantara. Nah, mulai ada kesultanan di berbagai tempat di Indonesia, di kepulauan-kepulauan besar ada kesultanan. Di Jawa misalnya ada Kesultanan Demak, yaitu kerajaan Islam yang didirikan oleh Raden Patah. Kemudian di Sulawesi ada Kesultanan Goa, kemudian ada Kesultanan Tidore Ternate di Maluku, ada Kesultanan Bima di Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita juga mengenal pasti Samudra Pasai. Di luar Indonesia ada Kesultanan Malaka yang pada hari ini merupakan bagian dari Malaysia. Nah, itulah konteks ketika Belanda datang ke Indonesia. Mereka menghadapi satu situasi politik ketika unit-unit politiknya itu banyak sekali, tidak satu seperti sekarang Indonesia, tetapi unit politik yang bernama Kesultanan. Ada lagi misalnya Kesultanan Cirebon, kemudian di Sumatera ada juga Kesultanan Palembang, lalu ada juga Kesultanan Mataram, Pajang, dan banyak lagi. Kalau kita mempelajarinya secara mendalam dan satu-satu akan sangat banyak nama-nama kesultanan. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah kesultanan ini menunjukkan bahwa pengaruh Islam mulai meluas di Nusantara. Nah, mereka adalah kerajaan-kerajaan atau unit-unit politik yang terpisah tetapi punya hubungan satu sama lain. Meskipun kalau kita pelajari lagi lebih dalam juga hubungan itu bentuknya bisa hubungan dalam arti positif, tapi bisa juga hubungan dalam arti yang lebih negatif, misalnya adalah penaklukan satu sama lain, peperangan satu sama lain, dan persoalan-persoalan politik yang lainnya. Tapi sekali lagi poinnya adalah namanya kesultanan, yang itu maknanya Indonesia atau Nusantara pada saat itu sudah mengalami pengaruh Islam, karena sultan itu kan dari kata-kata sultan, yang sultan itu artinya adalah pemimpin gitu. Jadi ada macam-macam kalau kita pelajari di sistem politik dunia ini, maka ada sultan, ada kaisar, ada raja dan banyak lagi. Nah, di Indonesia atau Nusantara pada saat itu sebelum kedatangan Belanda sudah ada sistem politik kesultanan. Nah, bagaimana sebelum kesultanan? Sebelum kesultanan sistem politiknya adalah kerajaan. Dan namanya ya, mungkin sistemnya kurang lebih sama, tapi namanya lebih banyak kerajaan. Nah, itu sebenarnya tidak hanya berbeda dalam hal nama, tapi pada saat yang sama kita bisa menarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa kerajaan itu menggunakan sistem Hindu Buddha, Buddhisme dan Hinduisme sebagai prinsip. Maka kalau kita mengikuti pandangan yang umum, kerajaan akhir Majapahit itu berdekatan dengan lahirnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah yang didirikan oleh Raden Patah. Dan menurut sebagian ahli sejarah, Kesultanan Demak itu punya hubungan dengan kerajaan Majapahit karena Raden Patah yang merupakan raja pertama atau sultan pertama Kesultanan Demak itu ada diyakini sebagai anak dari Prabu Brawijaya kelima yang tidak lain adalah raja terakhir Majapahit. Nah, jadi konteksnya begitu. Kesultanan itu menjelang ketika Belanda datang. Sebelum kesultanan, sistem politiknya adalah kerajaan, yang itu menyatakan bahwa sistem keyakinan yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada saat itu adalah Hindu Buddha. Nah,
berkaitan dengan Hindu-Buddha sebagai sistem keyakinan itu yang masuk ke dalam sistem politik, maka mau tidak mau kita bisa menyaksikan apa yang disebut dengan sistem kasta. Saya kira teman-teman dengan sangat mudah memahami di dalam konteks sejarah lama kita ada yang disebut dengan sistem kasta sebagai bagian dari Hinduisme, Buddhisme itu. Sistem kasta itu menyatakan bahwa orang punya strata sosial. Itu ada kasta ksatria, ada kasta brahmana, ada kasta yang paling bawah namanya ada waisya, kemudian ada sudra. Nah, sudra itu yang paling bawah. Nah, jadi begitu konteksnya. Sehingga sebelum kedatangan Islam, sebenarnya di alam Nusantara ini sudah ada keyakinan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, yaitu Hinduisme, Buddhisme. Di samping itu, ada agama-agama yang oleh para ahli sosiologi agama itu diistilahkan sebagai agama lokal, yaitu keyakinan yang tumbuh dalam konteks masyarakat Jawa. Yang paling sering disebut itu adalah tentang dinamisme, animisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda punya ruh gitu. Binatang punya kekuatan yang dengannya manusia menyembah kemudian meminta pertolongan kepada benda-benda atau makhluk lain di luar manusia. Keyakinan yang disebut dengan animisme dinamisme itu meluas di kalangan masyarakat Nusantara pada saat itu hingga datangnya Islam ke Nusantara. Nah, itu konteks pertama. Nah, lalu yang disebut Nusantara itu sebenarnya apa? Saya kira pada hari ini kita semuanya ketika mendengar kata Nusantara secara otomatis pemahaman atau persepsi kita segera merujuk Nusantara itu adalah Indonesia. Maka sering saya katakan dalam berbagai forum bahwa kalau ada kita ini misalnya ya ngobrol dengan teman-teman itu, misalnya dalam obrolan itu lalu kita bicara apa yang kamu inginkan dalam waktu dekat. Kemudian bagi mereka yang hobi traveling kemudian mengatakan keinginan saya terdekat adalah mengelilingi Nusantara. Saya kira itu sering sekali kita dengar ya dalam obrolan kehidupan sehari-hari. Nah, masalahnya yang kita sebut dengan Nusantara dalam obrolan tadi itu pastilah Indonesia. Sehingga ketika mengatakan saya ingin keliling Nusantara itu maksudnya mengelilingi Indonesia gitu ya. Tapi ini berbeda dengan teman-teman dari istilahnya itu serantau itu artinya serumpun ya. Katakanlah Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, bahkan sebagian Thailand yang mereka juga sebenarnya mengatakan kami adalah bagian dari Nusantara. Nah, dalam hal ini saya punya sedikit pengalaman dalam sebuah seminar yang pembicaranya berasal dari berbagai negara Asia Tenggara. Ya, seminar itu dilaksanakan di UMM pada saat itu. Yang ingin saya ceritakan adalah ada salah satu pembicara dari Filipina yang mengatakan, kenapa ya kalau ngomong Nusantara itu di Indonesia ini kesannya adalah hanya orang Indonesia saja yang merupakan bagian Nusantara. Padahal kami ini juga Nusantara. Nah, itu satu pengalaman. Pengalaman lainnya adalah ketika bergaul dengan kawan-kawan dari Brunei Darussalam, mereka juga mengatakan kami adalah juga Nusantara. Kemudian apalagi Singapura dan Malaysia, mereka juga mengatakan kalau menyebut Nusantara sebenarnya Malaysia dan Singapura adalah juga bagian Nusantara. Nah, ini barangkali agak berbeda dengan yang kita pahami selama ini sebagai bagian dari wacana kehidupan sehari-hari. Sehingga menurut saya perlu memang dibedakan antara
wacana atau praktek kehidupan sehari-hari tentang satu istilah itu dengan konteksnya dalam dunia akademik. Termasuk dalam hal Nusantara ini, dalam pergaulan, ya sederhananya kita menyebut Nusantara itu adalah Indonesia. Tetapi dalam konteks akademik, ternyata Nusantara itu tidak hanya mencakup Indonesia. Dalam bahasa yang lain, ada orang mengatakan Nusantara itu adalah sebutan untuk mereka-mereka yang berras Polinesia, Melayu Polinesia. Sehingga semua orang yang yang berasal dari ras Melayu dengan sendirinya itu adalah Nusantara. Nah, begitu. Maka wajar kalau negara-negara lain mengatakan dirinya adalah bagian dari Nusantara, karena Nusantara ini bukan semata-mata konsep kewilayahan, tapi juga konsep kebudayaan dan konsep identitas, gitu ya. Konsep identitas. Maka betapapun berbeda-beda dalam hal negara hari ini, tapi ada kesadaran tentang identitas yang sama. Maka menjadi sangat wajar misalnya dalam hal hubungan Indonesia dengan Malaysia misalnya disebut dengan bangsa serumpun. Nah, makna keserumpunan itu apa? Ini kadang-kadang kita lupa. Sehingga ketika misalnya ada kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang dipraktekkan di masyarakat Malaysia, lalu dengan serampangan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama netizen, menganggap Malaysia adalah maling kebudayaan Indonesia. Gitu. Saya kira pandangan seperti itu terlalu picik, karena sebelum sejarah penjajahan Eropa terhadap Asia Tenggara ini, maka bangsa-bangsa atau negara-negara yang tadi saya sebut sebenarnya terangkum dalam satu kebangsaan, yaitu bangsa Melayu. Nah, bangsa itu lebih dulu ada ketimbang negara, karena bangsa itu adalah menyangkut identitas tadi, identitas ras, identitas kebudayaan, sementara negara itu lebih kepada konsep kewilayahan. Nah, demikian teman-teman sekalian, sehingga yang kita gunakan di dalam kuliah ini, istilah Nusantara bukan semata-mata merujuk kepada Indonesia, tetapi juga wilayah yang lebih luas dari Indonesia. Karena sekali lagi, sebelum datangnya para penjajah, jadi Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia, Singapura dijajah oleh Inggris, termasuk Brunei Darussalam, kemudian Filipina dijajah oleh Spanyol, setelah Spanyol baru datang Amerika. Jadi Amerika membebaskan Filipina dari jajahan Spanyol, tapi kemudian juga menjajah Filipina sendiri. Nah, sebelum datangnya itu semua, maka negara-negara yang sekarang kita kenal dengan nama masing-masing itu sebenarnya diikat oleh satu identitas bersama yang bernama Nusantara. Ada banyak sekali contoh yang bisa kita tampilkan tentang identitas bersama ini. Misalnya di Filipina, teman-teman pasti mengenal istilah bangsa Moro. Bangsa Moro itu adalah istilah untuk menyebut Filipina Selatan yang beragama Islam. Tentu kalau kita pelajari lebih jauh, salah satu hal yang terkenal di Filipina Selatan itu adalah menyangkut gerakan separatisme. Tapi saya tidak ingin berbicara tentang itu, tapi lebih kepada nama bangsa Moro. Nah, kalau kita pelajari bangsa, kenapa namanya bangsa? Ya berarti bangsa itu ya memang bangsa dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Bangsa ya bangsa. Nah, dari mana istilah Moro itu lahir? Ternyata istilah Moro itu berasal dari Spanyol. Jadi ketika orang juga melihat praktek-praktek Islam di Filipina Selatan. Jadi di Filipina Selatan, karena berdekatan dengan Brunei Darussalam yang merupakan kesultanan tadi, mengalami Islamisasi.
Sehingga di Filipina Selatan banyak sekali masyarakat yang menganut Islam sebagai agamanya. Nah, kira-kira secara umum begitu. Kemudian ketika Spanyol datang melakukan penjajahan ke Filipina, mereka pergi ke selatan dan melihat, loh kok ada orang beribadah seperti ini. Nah, orang Islam di Spanyol itu disebut dengan Moors, M-O-O-R-S. Kalau kita pelajari lagi sejarah yang lebih lama lagi, agak detail lagi, memang Islam pernah menjadi agama atau kekuatan penting, mayoritas agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Spanyol melalui kerajaan yang namanya Kerajaan Andalusia. Nah, di situ orang Spanyol yang Eropa gitu, karena Muslim yang menguasai Spanyol pada saat itu tentu mayoritas berasal dari Arab, meskipun tidak sedikit juga orang-orang Eropa zaman itu yang konversi atau menjadi Muslim. Tetapi sekali lagi mereka ketika melihat orang-orang Islam itu, lalu mereka menyebut orang-orang Islam ini sebagai Moors, M-O-O-R-S. Maka Muslim mereka sebut dengan Moors. Begitu bangsa Spanyol, orang Spanyol menjajah Filipina, termasuk merambah, melakukan eksplorasi ke Filipina Selatan, mereka melihat kok ada orang-orang Filipina yang ibadahnya sama dengan orang-orang Moor. Orang-orang Moor di Spanyol itu. Yang Moor itu artinya ya Muslim. Maka mereka mengatakan, "Oh, kok di sini ada orang Moor?" Nah, gitu. Kok di sini ada orang Moor? Nah, dari situlah lalu istilah bangsa Moro itu dikenal gitu. Jadi sejarah singkatnya begitu. Jadi Moro itu berasal dari kata Moors yang dalam bahasa Spanyol dalam konteks masyarakat dan budaya Spanyol, Moors itu digunakan untuk menyebut masyarakat Muslim. Nah, saya punya teman seorang beragama Kristen, orang Filipina, tapi dia dari selatan, jadi orang Moro, tapi Kristen. Dan dalam sebuah pertemuan pembicaraan agak intensif begitu, dia mengatakan kepada saya, sebenarnya keluarga besar saya itu terpecah menjadi dua secara agama. Sebagian keluarga besar saya adalah Muslim dan sebagian yang lain Kristen seperti saya. Lalu dia menyadari bahwa kristenisasi yang terjadi di Spanyol itu terjadi karena penjajahan Spanyol. Kristenisasi yang terjadi di Filipina itu karena penjajahan bangsa Spanyol. Sehingga dia dengan berspekulasi mengatakan kepada saya, seandainya kami orang Filipina ini tidak dijajah oleh Spanyol, barangkali kami semuanya juga menjadi Muslim seperti halnya seperti halnya sebagian besar orang Indonesia. Nah, ini menarik ya, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau kita juga mempelajari tentang bapak nasionalis apa istilahnya, the founding father Filipina, namanya Jose Rizal. Meskipun dia bukan Muslim, dia selalu mengatakan bahwa saya orang Melayu. Jadi Jose Rizal, bapak nasional ya, tokoh nasional dianggap sebagai pendiri Filipina itu selalu mengatakan saya orang Melayu. Nah, meskipun agamanya Kristen karena mungkin juga pengaruh penjajahan Spanyol, dan dia dieksekusi oleh Spanyol dalam usia yang relatif muda. Dan setiap kita mempelajari Filipina, mau tidak mau mesti belajar sedikit banyak tentang Jose Rizal. Nah, jadi ini ya maksud saya tentang Nusantara itu maknanya jauh lebih luas dari sekedar Indonesia. Maka kalau kita berbicara tentang Islamisasi Nusantara, sebagian buku memang memasukkan wilayah-wilayah itu tadi.
Islamisasi di Filipina, Islamisasi di Malaysia, Islamisasi di Brunei dan seterusnya, dan termasuk di Thailand, tidak hanya Indonesia. Nah, saya kira itu pendekatan yang baik. Meskipun sebagian buku ketika berbicara tentang Nusantara itu yang disebut Nusantara ya hanya Indonesia. Nah, dalam hal inilah sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman sekalian memahami konsep Nusantara ini secara lebih luas dan inklusif sebagai sebuah wilayah, sebagai sebuah konsep identitas dan kebudayaan. Maka kalau ada orang Malaysia hari ini pakai batik misalnya, ya itu karena dulu sebelum kita terpecah-pecah menjadi negara seperti yang sekarang, kita semua ini mempraktekkan kebudayaan yang sama gitu ya. Kita mempraktekkan kebudayaan yang sama, ya sama-sama pakai batik, yang namanya orang Nusantara. Tapi tentu saja batiknya berbeda. Saya pernah hadir di sebuah seminar internasional, kebetulan di Manila, tapi waktu itu hari pertama di seminar itu ada kewajiban untuk mengenakan pakaian tradisionalnya masing-masing. Nah, kalau kita bicara tentang pakaian tradisional Indonesia itu ya pastilah batik gitu. Nah, saya lihat kawan yang dari Malaysia yang waktu itu kalau tidak salah dia adalah wakil rektor di sebuah universitas yang datang di acara itu. Ketika dia pakai batik, saya sapa, wah batiknya bagus. Dia mengatakan, ini batik Malaysia. Anda bisa melihat perbedaan batik Indonesia dan batik Malaysia. Dia bilang begitu. Jadi bedanya apa? Saya tanya. Ini perhatikan. Lalu dia mengatakan batik yang Anda kenakan, batik Indonesia, terutama Jawa, itu lebih rumit, kata dia. Complicated, kemudian lebih kaya coraknya, dan masing-masing nama batik itu memiliki makna falsafah yang tidak mudah atau tidak sederhana. Lalu dia menunjukkan, kamu lihat batik saya ini, batik Malaysia itu simple, sederhana, dan ya tidak terlalu rumit. Dari situlah lalu saya menyadari satu hal, namanya memang sama-sama batik, tapi ternyata berbeda corak, berbeda falsafah, dan mungkin juga berbeda tujuan pengenaan, meskipun sebenarnya mungkin ada kebudayaan yang sama. Dan itu maknanya batik itu kebudayaan Nusantara gitu loh ya. Batik itu kebudayaan Nusantara yang karena sekarang kita memahami Nusantara itu semata-mata Indonesia dan orang di luar Indonesia tadi tidak Nusantara, lalu kita lihat, berarti mereka mencuri dari kita. Menurut saya tidak begitu. Pemahamannya harus jauh lebih dalam. Masyarakat di luar, di netizen berpikir begitu boleh lah ya. Tapi kita sebagai insan akademik tidak boleh berpikir serupa. Karena ada konteks yang lebih jauh. Sebelum bernama Indonesia, bernama Hindia Belanda. Sebelum bernama Hindia Belanda, belum ada negara-negara seperti yang sekarang kita lihat. Dan semuanya disatukan oleh satu konsep, yaitu konsep Nusantara. Nah, tentu banyak contoh-contoh yang lain yang bisa saya sampaikan, tetapi tentu saya tidak akan menyampaikannya secara tuntas di sini. Tetapi sekali lagi saya perlu menyampaikan ini sebagai sebuah kesadaran. Kenapa Islam ini menjadi agama yang mayoritas di Nusantara ini, maknanya tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Oke. Jadi itu teman-teman sekalian, sebuah perspektif yang ingin saya bagi tentang pemahaman Nusantara. Tentu saya tahu sebagian orang sulit menerima pandangan seperti ini, tapi mari juga kita lihat contoh di Thailand Selatan. Di Thailand Selatan dikenal mungkin di beberapa kelas saya melihat ada teman-teman dari Thailand Selatan yang belajar di UMM ya. Di Universitas Muhammadiyah lain juga saya melihat ada. Nah, itu rata-rata berasal dari Thailand Selatan, Muslim yang belajar di Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Mungkin sebagian belajar studi Islam untuk memperdalam tentang agama, tapi saya lihat juga jurusan-jurusan lain ada. Maknanya adalah, jadi rata-rata Islam di Thailand itu ada di daerah selatan. Nah, kalau kita bicara tentang daerah selatan, ada satu wilayah yang namanya Patani. Saya kira teman-teman mendengar
daerah yang bernama Patani itu. Dalam sejarahnya dia bernama dulu adalah sebuah kesultanan yang bernama Fatoni Darussalam. Nah, jadi kalau kita misalnya di Aceh hari ini Aceh Darussalam ya, Nangguru Aceh Darussalam. Nah, ya memang Darussalam itu bagian dari konsep unit politik di dalam Islam. Sehingga dulu ada kesultanan di Thailand Selatan namanya Kesultanan Fatoni Darussalam yang hari ini kita dengan masyarakat Patani. Nah, itu juga bagian dari Nusantara. Lagi-lagi kalau kita membaca tentang ulama-ulama Indonesia, tidak hanya Indonesia ya, tapi ulama Nusantara yang berkarir di Mekah. Di Indonesia misalnya kita mengenal ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Disebut Al-Minangkabawi karena dia orang Minangkabau. Disebut Al-Bantani karena Syekh Nawawi orang Banten. Tapi ada juga Syekh Daud Al-Fatani. Nah, Daud Al-Fatani ini kenapa disebut Al-Fatani? Karena dia orang Patani yang dulu bernama Fatoni Darussalam. Nah, ini ya. Jadi ini mungkin sebuah pandangan yang tidak umum, tapi saya ingin mengajak teman-teman memiliki kesadaran ke arah situ. Oke, berhenti sampai di sini tentang Nusantara, nanti bisa berpanjang-panjang ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah konteks tentang bagaimana Hindu Buddha menjadi konteks di Indonesia sebelum masuknya Islam. Kemudian saya menawarkan sebuah pemahaman tentang istilah Nusantara. Tapi sebelum masuk ke bagian ketiga tentang teori-teori bagaimana Islam masuk ke Nusantara, itu ada juga yang mengatakan konsep Nusantara itu mula-mula dicetuskan oleh Gajah Mada. Tentu ada yang tidak meyakini teori ini ya, spekulasi lah tepatnya. Tapi sebagai perbandingan nanti kita juga bisa cari bahan-bahan yang lain untuk meyakini apakah teori ini benar apa tidak. Saya kira tidak ada masalah. Jadi ada yang meyakini istilah Nusantara itu dicetuskan oleh Gajah Mada, Patih Gajah Mada, seorang patih pada zaman Majapahit di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk, yang pada saat itulah oleh para ahli sejarah dianggap Majapahit berada dalam masa keemasan dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang sangat luas. Nah, kenapa dihubungkan dengan Nusantara, dengan Gajah Mada? Karena Gajah Mada membagi wilayah kekuasaan Majapahit itu ke dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah negara. Nah, gitu. Negara itu adalah wilayah kerajaan yang berada dalam kekuasaan Majapahit. Tentu kota raja, Kutorojo dalam bahasa Jawa ya. Kota raja itu artinya ibu kota pada zaman dulu. Di Trowulan dan sekitarnya itu negara. Tapi kita juga harus tahu di samping kota raja yang merupakan kekuasaan pusat Majapahit, ada juga kerajaan-kerajaan kecil yang para ahli sejarah berbahasa Inggris itu menyebutnya dengan vassal atau vassal. Pokoknya tulisannya itu vassal, VASSAL. Itu artinya kerajaan-kerajaan di luar Majapahit tetapi masih di bawah kekuasaan Majapahit. Sehingga rajanya itu ditunjuk oleh Keraton Majapahit di Trowulan, di Mojokerto. Misalnya ada kerajaan Wengker. Wengker itu Ponorogo hari ini dan sekitarnya, tidak hanya Ponorogo tapi wilayah Ponorogo dan sekitarnya itu disebut kerajaan Wengker. Kemudian ada namanya Blambangan, itu kerajaan Blambangan. Itu di bawah, itu adalah vasalnya Majapahit. Artinya kerajaan yang di bawah dan rajanya ditunjuk oleh Majapahit. Ada Bre Wirabumi. Kemudian di kerajaan yang lain misalnya Lasem, ada nama Brio Lasem. Lalu bagaimana dengan negara-negara kerajaan-kerajaan lain tapi masih di tanah Jawa, itu masih di Pulau Jawa, maka oleh Gajah Mada itu disebut dengan mancanegara. Tapi kalau sudah menyeberang laut,
maka itu disebut dengan Nusantara. Jadi negara, mancanegara, Nusantara. Nah, Nusantara itu dari bahasa Nusa Antara. Nusa itu pulau, antara berarti gugusan pulau-pulau. Nah, itu. Maka dalam bahasa yang lain ada yang menyebut Nusantara itu ya bahasa Inggrisnya archipelago. Archipelago itu ya gugusan pulau-pulau. Nah, gitu teman-teman sekalian. Nah, Gajah Mada kan punya tekad. Saya tidak akan makan buah kelapa sampai saya berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Nah, Nusantara itu sekali lagi berdasarkan kepada konsep Gajah Mada tadi itu bukan semata-mata Indonesia, tapi wilayah yang lebih luas. Nah, itu ya. Oke. Lalu bagaimana Islam datang ke Nusantara? Yang khususnya di sini ada 4 teori. Ada 4 teori yang berbicara tentang bagaimana Islam itu datang ke Nusantara. Misalnya, kebanyakan sarjana-sarjana yang berasal dari Belanda memegang satu teori bahwa asal mula Islam di Nusantara itu adalah berasal dari anak benua India. Jadi dari India sana, gitu. Yang terkenal dengan teori Gujarat. Jadi menurut sebagian ahli atau teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara itu bisa kita sebut yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, teori Gujarat itu diyakini bahwa Islam yang ada di Nusantara ini masuknya berasal dari Gujarat. Nah, karena meyakini berasal dari Gujarat, maka mereka juga mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini tidak berasal dari Persia. Persia itu Iran hari ini, atau Arabia. Saudi Arab, bukan Saudi, ya Saudi Arabia lah gampangnya, tapi Arab, wilayah Arab. Oke, itu keyakinan mereka. Nah, di antara yang berpendapat begitu ada satu sarjana namanya, ya mungkin bisa ditulis atau dicari, misalnya kepingin memperdalam tulisannya itu GWJ, Drews, ya bacanya gimana ya, tapi Drews, Drews itu orang Belanda. Nah, dia mengaitkan asal usul Islam di Nusantara ini dengan 2 wilayah India, yaitu Gujarat dan Malabar. Nah, menurutnya orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i itu migrasi atau hijrah dan menetap di India, kemudian mereka lama-lama menyeberang ke kepulauan lain, yaitu di Nusantara itu yang kalau kita baca di peta itu kan India, Pakistan itu disebut sebagai Asia Selatan, South Asia. Sementara Indonesia, pokoknya Nusantara tadi itu disebut sebagai Southeast Asia, Asia Tenggara. Tenggara berarti timur selatan, selatan timur, Southeast ya, South tapi East itu ke selatan kemudian ke timur, Tenggara. Nah, maka bisa kita bayangkan ya sebagai sebuah imajinasi menurut Drews tadi itu bahwa orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i berhijrah ke India, terutama di wilayah Gujarat dan Malabar tadi itu, kemudian mereka melakukan perjalanan laut, ya tentu perjalanan laut karena belum ada moda transportasi seperti yang sekarang kita lihat, kita alami. Dengan transportasi laut itu mereka nyebrang sampailah ke wilayah Nusantara. Dan yang namanya Malaka itu dulu adalah pelabuhan dagang. Maka kapal dagang yang dari India, bahkan dari Arab, kalau mau melakukan perdagangan dengan Cina, mau tidak mau mereka harus mampir di Asia Tenggara, dan itu di Selat Malaka. Nah, dari situ ya. Lalu itu bisa kita pahami. Nah, lalu setelah Drews
siapa lagi yang mengembangkan teori ini? Ada sarjana Belanda lain namanya Snok Hurgronje. Snok Hurgronje ini adalah seorang ahli studi Islam dan bahasa Arab di Universitas Leiden yang dipanggil oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mencari cara mengalahkan umat Islam di Indonesia. Nah, gitu. Nah, dia berpendapat bahwa di beberapa kota pelabuhan di anak benua India itu mereka tinggal di situ, lalu mereka datang ke dunia Nusantara, yaitu ada yang kalau Prof. Azumati Azra dalam salah satu bukunya menyebut Melayu Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Nah, gitu. Baru setelah orang-orang dari India itulah disusul oleh orang-orang Arab yang kebanyakan bergelar Sayyid karena atau Syarif ya, Sayyid atau Syarif karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu. Nah, menurut Hurgronje ini orang-orang Arab setelah orang India tadi itu datang ke wilayah Nusantara itu sebagai priest, pendeta ya, pendeta itu artinya ya ahli agama, bukan pendeta dalam arti agama Kristen ya, tapi pendeta dalam makna luas itu maknanya ahli agama. Atau sebagai pendeta bangsawan gitu. Pendeta bangsawan itu mereka menjadi bangsawan tapi juga agamawan gitu. Nanti akan saya jelaskan pada pembahasan tentang Wali Songo ya. Nah, lalu Snok Hurgronje tidak menyebut secara eksplisit India mana yang dia anggap sebagai bagian atau sebagai asal-usul datangnya Islam di Nusantara ini. Tapi dia menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu abad ke-12. Abad ke-12 itu berarti tahun 1300-an. Nah, gitu ya teman-teman. Karena abad 1 itu adalah 0 sampai 100. Nah, 0 sampai 100 itu abad 1. 100 tahun 100 sampai 100 sampai ya katakanlah 200 ya. Itu abad kedua gitu. Nah, sehingga kalau menyebut abad itu berarti kita harus berpikir seperti itu. Oke. Nah, lainnya adalah ada Moquet tulisannya Moquette. Nah, dia juga seorang sarjana Belanda yang menyimpulkan bahwa Islam yang di Nusantara ini menyebar di Nusantara ini berasal dari Gujarat. Nah, apa alasan dia? Alasan Moquette menyimpulkan bahwa Islam yang ada di Nusantara ini berasal dari Gujarat adalah dengan melihat, mengamati, melakukan penelitian terhadap batu nisan yang ada di Pasai di Sumatera Utara, khususnya yang bertanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah bertepatan dengan 27 September 1428 Masehi. Nah, di situ disebutkan bahwa batu nisan itu mirip dengan batu nisan lain yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Dan oleh Moquette dianggap bentuk nisannya sama dengan yang ditemukan di Kambai. Kambai itu sebuah kota di Gujarat, di India gitu. Nah, itu ya. Nah, maka dia mengatakan berdasarkan pada contoh-contoh batu nisan itu bisa disimpulkan oleh Moquette bahwa batu nisan di Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal, tapi juga diekspor
ya, diekspor ke kawasan lain termasuk ke Sumatera dan Jawa. Nah, dengan mengimpor batu nisan dari Gujarat itu, lalu mereka juga orang-orang Nusantara mengambil Islam dari situ. Nah, tetapi yang menarik teman-teman sekalian, kesimpulan McQuaid ini tadi saya menyebut Filipina ya, Filipina di awal. Ada satu penulis sejarawan itu yang secara detail membicarakan tentang bagaimana Islam masuk ke Filipina, namanya S.Q. Fatimi. S.Q. Fatimi namanya. Nah, Fatimi tidak setuju dengan McQuaid dalam hal bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari Gujarat karena berdasarkan kepada batu nisan tadi itu, gitu. Maka dia mengatakan bahwa adalah keliru kalau mengaitkan seluruh batu nisan di Pasai, termasuk batu nisan Malikus Soleh, dengan batu nisan di Gujarat. Nah, apa argumentasi yang disampaikan oleh McQuaid? McQuaid mengatakan dia melakukan banyak penelitian, lalu menyimpulkan bahwa bentuk dan corak motif ya batu nisan Malikus Soleh itu sepenuhnya berbeda sama sekali dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu nisan lain yang ditemukan di Nusantara. Nah, lalu Fatimi juga mengatakan bahwa bentuk dan gaya atau motif batu nisan ini justru lebih mirip dengan batu nisan yang ada di wilayah India yang lain, yaitu Bengal, Bengal, Bengal. Nah, maka dengan bukti itu, lalu Fatimi menyimpulkan bahwa Islam yang datang ke Nusantara itu bukan berasal dari Gujarat tapi dari Bengal, tapi tetap masih dalam wilayah India. Nah, gitu. Nah, yang lain lagi adalah misalnya teori yang dikemukakan oleh Fatimi itu oleh sebagian sejarawan dianggap gagal untuk menentang teori McQuaid. Nah, gitu. Oke, teman-teman sekalian, jadi itu teori pertama ya, tentang bahwa Islam datang ke Nusantara itu berasal dari India, yang ternyata para ahli sejarah juga berbeda-beda soal Indianya mana. Yang paling populer Gujarat ya, tapi ternyata kalau kita telisik lagi lebih dalam, ada Gujarat, Malabar, kemudian Bengal. Dalam bahasa Inggris biasanya orang menyebutnya Bengal itu. Oke. Nah, teori tentang Gujarat sebagai tempat asal Islam Nusantara, Islam di Nusantara, ini punya kelemahan-kelemahan. Tentu saja punya kelemahan-kelemahan. Oke ya, punya kelemahan-kelemahan. Nanti saya ingin teman-teman merujuk kepada beberapa buku. Memang kalau kita berbicara tentang teori Islamisasi Nusantara ini sangat kompleks ya. Jadi mungkin bagi yang awal-awal mengikuti kemudian membaca teks-teks sejarah agak membingungkan karena banyaknya versi itu. Nah, yang lainnya adalah ada pandangan bahwa teori kedua. Jadi teori pertama tadi adalah Islam di Nusantara itu berasal dari anak benua India, 3 kota, 3 tempat yang dianggap sebagai sumber Islamisasi itu, yaitu Gujarat, Malabar, dan Bengal. Teori kedua adalah biasanya disebut dengan teori Arab, ya, teori Arab yang menyatakan bahwa para pedagang Arab menyebarkan Islam melalui perdagangan dan tahunnya itu masanya jauh lebih awal. Kalau tadi kan abad ke-12 ya, abad ke-12
Kalau ini abad ke-7 gitu. Abad ke-7. Gitu ya. Abad ke-7. Abad ke-7. Jadi kalau tadi saya menyebut misalnya tahun 1 sampai 100 Masehi itu abad ke-1, 101 sampai 200 itu abad kedua. Berarti sebenarnya tadi kalau saya nyebut abad ke-12 sebenarnya bukan 1300-an tahunnya tetapi 1100-an. Nah, kalau ini abad ke-7. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu ya lahirnya pada abad ke-6 dan menerima tugas sebagai Rasul itu pada abad ke-7 Masehi. Sehingga teori ini meyakini bahwa seawal itulah umat Islamisasi di Nusantara itu terjadi gitu. Seawal itu bukan belakangan, bukan abad ke-12 1100-an, tapi bahkan sejak abad ke-7 itu sudah terjadi gitu. Nah, menurut teori ini adalah bahwa terutama ketika membaca sumber-sumber sejarah kronik Cina itu bahwa menjelang perempat ketiga abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Nah, gitu. Ini bukti yang diajukan. Jadi yang menarik adalah para sejarawan ini selalu mengajukan bukti kalau mereka ingin menunjukkan sebuah teori. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Tidak hanya sejarah ya, tapi dalam bidang apapun, kalau kita ingin mengajukan sebuah teori, maka ajukanlah bukti gitu. Sebuah teori atau sebuah pandangan itu bisa dipertimbangkan kalau ada buktinya. Nah, soal bukti itu valid apa tidak itu nomor 2. Artinya masih bisa diuji lagi. Tetapi jangan pernah melakukan klaim ilmiah termasuk mengajukan teori tanpa mengajukan bukti. Nah, yang kita pelajari tadi itu, terlepas Anda setuju yang mana, yang salah mana, benar mana, benar salah itu oke, nanti Anda bisa mempertimbangkan, berdebat sendiri-sendiri secara ilmiah. Tapi perhatikanlah nama-nama yang tadi saya sebut sebagai pendukung teori tertentu itu mengajukan bukti, mengajukan bukti, sehingga teori tidak berhenti sebagai teori, tapi teori itu juga diikuti dengan bukti. Nah, gitu. Nah, Profesor Azumardi Azra dalam bukunya tentang judulnya itu Jaringan Ulama Timur Tengah menulis begini. Dalam kaitan ini menarik disinggung bahwa ada sebuah kitab judulnya Ajaibul Hind, itu Ajaibul Hind yang aslinya berbahasa Persia, menyatakan bahwa eksistensi komunitas Muslim lokal di wilayah kerajaan Hindu-Buddha Zabaj itu untuk menyebut Sriwijaya gitu ya, Sriwijaya itu sudah ada. Jadi menurut sebuah kitab yang berjudul Ajaibul Hind yang oleh Prof. Azra disebut sebagai sumber awal tentang keberadaan Islam di wilayah Nusantara ini, menyebut adanya komunitas Muslim di wilayah kerajaan Hindu-Buddha Sriwijaya yang dalam bahasa Arab disebut dengan Zabaj. Nah, menurut kitab ini ada riwayat gitu tentang kunjungan para pedagang Muslim ke kerajaan Zabaj. Ada kunjungan pedagang-pedagang Muslim. Nah, saya tidak tahu persis bagaimana menghubungkannya, tapi saya ingin menceritakan bahwa ketika saya kuliah S3 di NUS, National University of Singapore itu, kami belajar tentang teori Islamisasi Nusantara. Nah, sebagai bagian dari kuliah itu, satu saat kami diajak oleh profesor yang ngajar di kelas kami
untuk berkunjung ke pameran, ya kira-kira pameran sejarah gitulah, Nusantara Melayu di National Library of Singapore. Pameran manuskrip, ada banyak pameran-pameran bukti-bukti sejarah. Nah, yang paling menarik itu adalah kami diajak menghadiri satu sesi. Ada seorang peneliti dari Australia yang berhasil mengangkat kapal dengan segala macam isinya di perairan kerajaan, di perairan Bangka Belitung, gitu. Bangka Belitung. Nah, yang menarik adalah isi dari kapal yang karam itu. Jadi dengan teknologi tertentu, ternyata peneliti dari Australia ini berhasil mengangkat barang-barang yang ada di kapal itu. Kesimpulannya begini, melihat dari barang-barangnya, itu pasti ini hubungan dagang antara Arab dan Cina. Antara Arab dan Cina. Jadi ini kapal Arab pasti menurut dia. Karena kalau melihat bentuknya itu, jadi penelitiannya itu dilakukan sampai kepada bentuk kapal. Melihat bentuknya, kapal ini berasal dari Arab. Sehingga kesimpulan yang bisa dia tarik adalah ini pastilah hubungan dagang antara Arab dengan Cina. Orang Arab berdagang dengan Cina. Tapi dia belum bisa menyimpulkan secara pasti apakah berangkat dari Arab menuju ke Cina atau dalam perjalanan pulang dari Cina balik ke Arab. Gitu. Tapi kemungkinan besar dari Cina balik ke Arab karena melihat benda-benda yang ditemukan itu kebanyakan adalah porselen, guci-guci gitu, tembikar-tembikar yang khas Cina yang sampai sekarang kita masih bisa melihat itu ya. Tapi yang menarik adalah dia lalu bertanya, kenapa kapal itu karam di Bangka Belitung yang merupakan wilayah dari kerajaan Sriwijaya. Nah gitu. Dan apakah kapal itu karam secara alamiah atau memang diserang oleh angkatan perang, angkatan laut kerajaan Sriwijaya? Nah itu sangat menarik. Yang waktu mengikuti sesi itu saya sebagai orang yang punya ketertarikan dan minat besar dalam sejarah Islamisasi Nusantara itu merasa ini luar biasa gitu, sebagai sebuah perspektif baru dalam membangun wacana Islamisasi Nusantara itu. Jadi menarik. Tapi juga dia nemukan di situ yang namanya lumpang. Lumpang itu apa ya? Alat menumbuk itu loh. Orang Jawa zaman dahulu kan menumbuknya dengan lumpang gitu. Lalu lumpang. Sehingga dia menyimpulkan lumpang itu khas Jawa. Sehingga dia ke Majapahit dulu, baru ke Sriwijaya atau bagaimana. Tetapi ini saya ingin mengatakan bahwa dengan mengacu kepada hal itu, berarti pedagang Muslim yang berkunjung ke kerajaan Zabaj atau Sriwijaya itu memang kemungkinan besar terjadi. Kemungkinan besar terjadi. Nah, lalu siapa saja gitu? Ada seorang sarjana namanya Crawford, Crawfurd, yang meyakini bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari Arab langsung. Nah, berasal dari Arab langsung. Di antaranya itu juga gitu. Dia mengatakan itu. Ada teman lain yang namanya Naqib Alatas. Naqib Alatas juga berpandangan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini berasal dari Arab. Nah, gitu. Nah, teman-teman sekalian, karena keterbatasan ini ya, sehingga kita harus selesaikan dalam 1 jam. Dan masih ada 2 teori lagi, sehingga saya belum simpulkan 2 bagian yang lain tadi belum saya simpulkan. Sehingga minggu depan kita masih akan membahas tentang Islamisasi Nusantara. Mungkin setengah sesi. Kalau selesai dalam setengah jam maka kita selesaikan, dan setengah jam berikutnya